Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala nabiyyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wattabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Ikhwan dan akhwat sekalian, yang mudah-mudahan kita selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali pada pekan hari ini yang alhamdulillah kita kembali bersua di dalam kegiatan kita, kegiatan taklim rutin ya. Yang insyaallah pada malam hari ini ya, akan diisi oleh Ustaz kita, Ustaz Hamdan Ngajah SH. Yang insyaallah beliau akan mengambil tema ya tentang ibadah yang tidak melelahkan. Ya, untuk mempersingkat waktu dan tempat, kami persilakan kepada Ustaz kita, Ustaz Hamdan Ngajah SH. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Apa Ustaz bisa dimatikan? Rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Apa Ustaz? Ya, yang di PW Ustaz. Ikhwan dan akhwat, para pemirsa yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak kenikmatan, dan diantaranya ialah nikmat kesempatan dan nikmat waktu luang, yang mana sebagian besar di antara manusia lalai dari nikmat tersebut. Nabi SAW katakan di dalam hadisnya, nikmatani maghbunun fihima katsiran minan nas. Ada dua kenikmatan yang sering manusia lalai darinya. Yang pertama yaitu nikmat as-sehat, yang pertama ialah nikmat kesehatan, dan yang kedua ialah al-faragh, nikmat waktu luang. Oleh karena itu, kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita menggunakan kedua nikmat tersebut untuk mempelajari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam senantiasa kita kirimkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, suri teladan kita dan qudwah kita, baik dari perkataannya maupun dari perbuatannya. Semoga kita senantiasa digolongkan termasuk umatnya yang mendapatkan syafaatnya pada hari kiamat. Hadirin dan yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita ketahui bahwasanya pada malam hari ini ialah taklim kita bersama Ustadz kita, Ustadz Fahmi Alfian hafizahullah. Namun qadarullah wa ma syafa'al, beliau punya uzur, ada urusan beliau sehingga beliau tidak bisa bersama dengan kita. Namun ala kulli hal, kami sebagai pengganti beliau akan berusaha semaksimal mungkin, walaupun yang menggantikan tentunya tidak lebih baik daripada yang digantikan. Ikhwan dan akhwat hadirin yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an, menurunkan wahyu Al-Qur'an, maka di situ ada beberapa perintah Allah Subhanahu wa taala. Namun tahukah kita apa perintah yang pertama kali Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam Al-Qur'an? Ya. Perintah yang pertama kali Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an ada pada surat Al-Baqarah ayat 21. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah Subhanahu wa taala katakan, wahai manusia, ubudu, ya, beribadahlah, rabbakumul ladzi, kepada Tuhan kalian. Di sini perlu kita garis bawahi, ikhwan dan akhwat sekalian, teman-teman sekalian, ubudu, kalimat ubudu, yaitu Allah Subhanahu wa taala pertama kali perintahkan kepada kita ialah untuk ya beribadah kepadanya. Baik. Hadirin yang sama-sama dimuliakan oleh Allah, tentu saja begitu banyak ibadah beraneka ragam macamnya yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita. Namun ada sebagian di antara kita, di antara manusia, ada yang begitu berat melakukan ibadah-ibadah, semisalnya
berat melakukan puasa Senin Kamis karena mungkin dia sendiri yang berpuasa sementara orang di sekitarnya tidak berpuasa. Ada yang berat melakukan sholat malam dan sebagainya. Namun ikhwan dan akhwat para hadirin yang sama-sama dimuliakan oleh Allah, ada beberapa ibadah yang ketika kita melakukannya maka itu tidak mengeluarkan keringat, itu tidak mengeluarkan tenaga sekalipun. Ya. Ibadah itu begitu ringan. Dan inilah yang akan kita bahas pada malam hari ini. Beberapa ibadah yang ringan, namun di sisi Allah Subhanahu wa taala pahalanya begitu besar. Baik. Di antara ibadah yang begitu tidak melelahkan, yang pertama ialah az-zikru. Ya, yang pertama ialah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fadhkuruni azkurukum washkuruli wala takfurun. Kata Allah Subhanahu wa taala, ingatlah kepadaku, fadhkuruni. Apa balasannya? Azkurukum. Allah Subhanahu wa taala juga akan mengingat kalian. Hadirin yang sama-sama dimuliakan oleh Allah, coba kita renungkan ayat ini, coba kita bayangkan bagaimana jika Allah Subhanahu wa taala mengingat kita. Andaikan ya di dunia ini kita mempunyai seorang sahabat yang dia selalu mengingat kita, atau sebaliknya, kita yang selalu mengingatnya. Niscaya ketika dia mempunyai suatu kesulitan, ya, ketika dia mempunyai suatu masalah, maka kita insya Allah termasuk orang-orang yang akan menolongnya. Bahkan kita mungkin orang yang paling pertama menolongnya. Namun bagaimana jika yang mengingat kita ialah Tuhan kita dan Tuhannya teman kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya ketika kita melihat kisah Nabi Yunus alaihissalam, ketika beliau berada di dalam perut ikan, apa yang menyebabkan beliau keluar dari dalam perut ikan tersebut? Tidak lain ialah melainkan beliau mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya, beliau katakan, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kemudian bagaimana kita ketika melihat Nabi Ayub alaihissalam, ketika beliau ditimpa suatu penyakit yang begitu lama, apa yang menyebabkan beliau disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Di antaranya ialah beliau senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Beliau katakan, anni massaniya dur wa anta arhamur rahimin. Beliau katakan bahwasanya sesungguhnya saya, wahai Tuhanku, wahai Allah, ditimpa suatu penyakit, wa anta arhamur rahimin, dan engkaulah sebaik-baik pengasih di antara yang mengasihi. Hadirin yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja ibadah yang tidak melelahkan ini, yaitu zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, begitu ringan di bibir kita. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadisnya, kalimatani khafifatani 'ala lisan. Ada dua kalimat yang begitu ringan di lidah kita. Saqilatani fil mizan, namun dia begitu berat di hari kiamat. Wa habibatani 'inda Rahman. Dan dua kalimat tersebut juga merupakan kalimat yang begitu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kalimat tersebut? Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi azim. Maha suci Allah Subhanahu wa taala dan segala puji untuknya, dan maha suci Allah Subhanahu wa taala yang begitu agung. Hadirin yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berjumpa dengan para sahabat, beliau menyampaikan suatu nasihat. Apa kata beliau? Ala unabbiukum bi khairi a'malikum. Maukah kalian aku tunjukkan kepada kalian suatu perkara yang baik dan yang paling baik dari amalan-amalan kalian? Wa azkaha 'inda malikikum, dan amalan tersebut juga merupakan amalan yang begitu suci di sisi Tuhan kalian, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wa arfa'aha fi darajatikum, dan amalan tersebut juga yang akan mengangkat derajat kalian di sisi Tuhan kalian. Wa khairi lakum min anfaqi ad-dhahab wal warad, dan dia juga amalan tersebut juga merupakan amalan yang paling baik daripada kalian menginfakkan emas dan perak. Wa khairi lakum min an talqa aduwakum, dan amalan tersebut juga lebih baik daripada kalian bertemu dengan musuh-musuh kalian. Wa an
talqu aduwakum wa tadribu a'naqahum wa yadribu a'naqakum, ya. Amalan tersebut lebih baik daripada kalian bertemu dengan musuh-musuh kalian, kemudian kalian berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, memenggal kepala mereka dan kalian dipenggal kepalanya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apa kata para sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Qalu bala ya Rasulullah. Tentu saja wahai Rasulullah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, zikrullah. Amalan tersebut ialah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadirin yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, amalan yang kedua yang tidak melelahkan bagi kita ialah intisyarus salam, yaitu kita senantiasa menyebarkan salam. Hadirin yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu saja salam ini begitu mulia. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatur kehidupan kita dengan salam. Ya. Salam ini diatur dalam kehidupan kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan liyusallimu saghir 'alal kabir wal mar wal raqib 'alal mashi wal qalil 'alal katsir. Senantiasalah orang yang paling kecil memberikan salam kepada orang yang lebih tua, kemudian orang yang mengendarai kendaraan memberikan salam kepada orang yang jalan, kemudian orang yang sekelompok orang yang kecil memberikan salam kepada sekelompok orang yang banyak. Tentu saja teman-teman sekalian, hadirin yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita ketahui bahwasanya salam ialah hak saudara kita kepada kita. Oleh karena itu ketika kita bertemu dengannya, maka hendaklah kita memberikan hak tersebut, yaitu memberikan salam kepadanya. Sebagaimana hadis yang masyhur yang selalu kita dengar bahwasanya hakul muslim 'alal muslim sittun. Bahwasanya hak seorang muslim terhadap seorang lainnya ialah ada 6. Yang pertama ialah salam. Yang pertama ialah kita senantiasa menyebarkan salam kepadanya. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya orang yang paling pantas mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, orang yang paling pantas di sisi Allah Subhanahu wa taala siapa itu? Inna awlan nasi man bada'ahum bisalam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya orang yang paling berhak berada di sisi Allah Subhanahu wa taala ialah orang yang memulainya dengan dia yang paling memulai dengan salam. Sehingga ketika kita bertemu dengan saudara kita, maka hendaklah kita orang yang pertama kali mengucapkan salam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala katakan juga di dalam Al-Qur'an mengenai salam ini, kata Allah Subhanahu wa taala, wa idza huyitum bitahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Ketika kita diucapkan salam, maka apa yang harus kita lakukan? Fahayyu bi ahsana minha, maka hendaklah kita membalas salam tersebut bi ahsana minha, dengan ucapan salam yang lebih baik, aw rudduha, atau kita membalasnya dengan yang semisalnya. Ada salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi rahimahullah, suatu ketika ada salah seorang yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau katakan assalamualaikum, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam lahu 10, orang ini mendapatkan 10 pahala. Kemudian ada lagi datang orang yang kedua, maka dia katakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam assalamualaikum warahmatullah, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam lahu 20, orang tersebut mendapatkan 20 pahala. Kemudian ada orang yang ketiga datang lagi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia katakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam lahu 30, orang yang terakhir ini mendapatkan 30 pahala. Masya Allah, begitu mudahnya kita lakukan, namun besarnya pahala yang kita dapatkan. Oleh karena itu marilah kita senantiasa mengamalkan amalan ini. Ketika kita bertemu dengan saudara kita, hendaklah kita memulainya dengan salam. Kemudian amalan yang ketiga yang tidak melelahkan ialah ibadatu al-qalbi, ialah amalan-amalan hati. Dan di antara amalan hati begitu banyak para hadirin yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, di antaranya ialah kita senantiasa ridha dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan kepada kita. Kemudian kita senantiasa
memberikan harapan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian ada juga ketika kita senantiasa husnudzon, senantiasa berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini semua adalah amalan-amalan hati yang harus kita kerjakan. Hadirin yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika menggambarkan orang yang paling kaya di muka bumi ini, beliau tidak menggambarkan bahwasanya orang yang paling kaya di muka bumi ini adalah orang yang begitu banyak dinarnya atau adalah orang yang begitu banyak emasnya. Tapi apa kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam? Orang yang paling kaya di dunia ini adalah orang yang ketika Allah Subhanahu wa taala membagikan atau mentakdirkan untuknya takdir, kemudian dia ridho dengan takdir tersebut. Ketika Allah Subhanahu wa taala membagikan untuknya rezekinya ini, kemudian dia ridho dengan rezeki yang Allah Subhanahu wa taala bagikan tersebut, maka kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, huwa aghnan nasi fid dunya. Dialah orang yang paling kaya di muka bumi ini. Kemudian amalan yang keempat yang tidak melelahkan, yaitu senantiasalah kita husnul kalam, senantiasalah kita memperbaiki tutur kata kita. Ya. Nabi Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam Al-Qur'an, wa qul li ibadi, dan katakanlah kepada hamba-hambaku, yaqulul lati hiya ahsan, hendaklah kalian mengatakan sesuatu yang baik. Inna syaitana yanzaghu bainahum, karena sesungguhnya syaitan itu senantiasa mencari-cari celah agar kita mengeluarkan tutur kata yang buruk sehingga terjadi permusuhan di antara kita. Oleh karena itu, hadirin yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasalah kita memperbaiki tutur kata kita kepada saudara-saudara kita. Bahkan Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika menggambarkan ciri-ciri seorang muslim, Nabi Shallallahu alaihi wasallam katakan, al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Bahwasanya orang muslim ialah orang lain selamat dari perkataannya, wa yadihi, dan juga dari tangannya. Ya, artinya dia senantiasa menjaga mulutnya untuk tidak mengeluarkan kata-kata kecuali kata-kata yang baik, dan dia juga tidak menggunakan tangannya untuk kekerasan dan lain sebagainya. Hadirin yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi Shallallahu alaihi wasallam juga menggambarkan bahwasanya orang yang senantiasa mengeluarkan kata-kata yang baik, dia seperti orang yang bersedekah. Apa kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam? Wal kalimatu thayyibatu shadaqah. Dan tutur kata yang baik itu termasuk sedekah bagi kita. Hadirin yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala ketika menggambarkan orang-orang yang bersedekah namun dia mengikuti sedekah tersebut dengan cacian, dengan celaan kepada orang yang dia berikan sedekah tersebut, maka kata Allah Subhanahu wa taala, qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min sadaqatin yatba'uha adza. Bahwasanya perkataan yang baik, tutur kata yang baik, khairun min sadaqatin yatba'uha adza, itu lebih baik daripada sedekah, namun sedekah itu kita ikuti dengan celaan, kita ikuti dengan tutur kata yang buruk. Jamaah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu hendaklah kita senantiasa menjaga lisan kita, karena tidak sedikit orang yang jatuh kepada perkara yang buruk hanya karena lisan ini. Bahkan Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya ada seseorang yang dia mengeluarkan tutur kata yang baik, namun dia tidak menyadari bahwasanya tutur kata tersebut mendatangkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia mengeluarkan tutur kata yang baik, itu hanya secara tidak sengaja, namun dia tidak tahu bahwasanya tutur kata tersebut mendatangkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, fa yarfa'ullahu lahu bihi darajah, maka Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajatnya, mengangkat derajat orang yang mengeluarkan tutur kata yang baik tersebut. Namun sebaliknya kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, wa annal abda la yatakallamu bi kalimatin min sukhatillah, bahwasanya ada seorang hamba yang dia mengeluarkan tutur kata yang buruk. Dia tidak sengaja mengeluarkan kata tersebut, namun
tutur kata tersebut mendatangkan ridho, mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, maka apa balasannya? Yahwi fi jahannam. Dengan tutur kata buruk tersebut, Allah Subhanahu wa taala melemparkan dia ke dalam api neraka. Wal ya'udzu billah. Semoga kita senantiasa dilindungi dari orang-orang yang tidak menjaga lisannya, sehingga Allah Subhanahu wa taala melemparkan orang-orang yang tidak menjaga lisannya tersebut ke dalam api nerakanya. Wal ya'udzu billah. Kemudian jamaah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menggambarkan seorang wanita, apa kesehariannya? Kesehariannya dia senantiasa melakukan salat 5 waktu. Kesehariannya dia senantiasa mengerjakan puasa sunnah. Dia senantiasa melaksanakan ibadah-ibadah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Namun sayangnya dia tidak menjaga lisannya. Tetangganya senantiasa terganggu dengan lisannya. Maka ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya perihal wanita tersebut, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Hiya finnar. Wanita tersebut berada di dalam api neraka. Hadirin yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian amalan yang terakhir yang tidak melelahkan bagi kita ialah at-tabassum atau bersenyum atau tersenyum. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menggambarkan orang-orang yang senantiasa suka tersenyum kepada saudaranya, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tabassamuka fi wajhi akhika laka sadaqah. Bahwasanya senyummu kepada saudaramu itu adalah sedekah bagimu. Maka ini amalan-amalan yang sebetulnya ringan bagi kita, sehingga tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mengerjakannya. Jamaah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini beberapa amalan-amalan yang tidak melelahkan, yang patut bagi kita seorang muslim untuk senantiasa mengerjakannya. Ya, yang pertama tadi kita ucapkan zikir, kemudian senantiasa kita menyebarkan salam kepada saudara-saudara kita, kemudian kita senantiasa mempunyai amalan-amalan di hati kita, yaitu ridho dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan. Kemudian kita juga senantiasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita senantiasa berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian amalan yang keempat yaitu kita senantiasa menjaga perkataan-perkataan kita, sehingga tidaklah yang keluar dari lisan kita kecuali yang baik-baik, dan tidaklah yang kita lakukan kepada saudara kita dari tangan-tangan kita kecuali yang baik-baik. Kemudian amalan yang terakhir yang kita bahas yaitu tersenyum, atau senantiasa kita memberikan senyum kita kepada saudara-saudara kita. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Masih panjang. Ya. Kami ucapkan syukran wa jazakallahu khairan kepada Al-Ustadz kita, Al-Ustadz Hamdan Mingaja Esa, atas materinya pada malam hari ini. Semoga kita yang mendengarkan dan semoga kita dapat menyebarkan lebih banyak lagi bermanfaat untuk kita semua. Baik para ikhwan dan akhwat sekalian, mungkin kita cukupkan taklim kita pada pekan hari ini. Semoga kedepannya kita bisa mengikuti jauh lebih baik lagi. Ya, kami tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.